Oke, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini saya akan memberikan tutorial yang mungkin kebanyakan requestan dari yang tutorial kemarin ya. Jadi beberapa trik itu kemarin sudah saya share gimana caranya belanja di AliExpress dan alternatifnya ya. Dari yang mulai menggunakan forwarder, menggunakan pihak ketiga ataupun membeli langsung di Alibaba-nya. Nah, kira-kira apa yang recommended buat kita membeli dan tentunya cepat sampainya ya, nggak ada kendalanya. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya, jadi simak sampai selesai. Cekidot. Oke, jadi trik pertama yang saya lakukan adalah menggunakan aplikasi Alibaba langsung ya. Jadi yang belum tahu, Alibaba ini adalah bisa menjadikan alternatif di mana AliExpress sekarang tidak bisa lagi kita menggunakannya, terutama di negara kita, Indonesia. Dan ini menjadi pilihan bagi mungkin cocoknya bagi pedagang ya. Dan kalaupun bisa membeli banyak, ini malah diuntungkan karena ini Alibaba sendiri lebih mengutamakan untuk grosir dan pembelian yang banyak gitu. Nah, buat kalian yang ingin dijual lagi, ini cocok banget buat harga yang pas gitu, jadi nggak terlalu mahal dijual lagi di negara kita. Untuk aplikasinya langsung aja kalian bisa cek di Play Store, dan ini langsung aja saya tunjukkan untuk transaksi yang pernah saya lakukan gitu ya, pengalaman saya. Kita review buat perbandingan harganya dan juga tentunya sampai di sini berapa gitu. Untuk aplikasinya sih ini sama plug sama AliExpress ya, karena ini merupakan induknya AliExpress dan ini tentunya lebih besar untuk pencariannya ya. Kalau AliExpress itu sendiri kan anaknya, kalau dibandingkan itu Jack Ma membuat Alibaba, dan juga untuk elitnya itu diturunkan ke AliExpress gitu. Nah, ini adalah transaksi yang pernah saya lakukan. Di sini saya menggunakan transaksi langsung di sellernya. Ini totalnya sekitar 70 dolaran ya. Kita lihat di sini harganya juga menyediakan berbagai variasi, dan tentunya ini bisa kalian pilih sesuai dengan budget ya. Nah, ini semakin kalian memesan banyak, ini harganya akan semakin murah juga. Itulah keuntungan dari Alibaba sendiri. Cuma negatifnya di sini adalah pengiriman untuk internasionalnya ini lumayan mahal banget. Jadinya untuk pilihannya ini kalian bisa cek dari harga 200-an sampai 1 jutaan pun ada ya. Nah, di sini saya menggunakan yang reguler ataupun yang paling murah. Untuk perbandingannya kalian bisa lihat di bawah rincian ini ya. Total barang dan juga ongkirnya seperti ini. Kalian bisa kira-kira juga. Apabila tidak masuk dalam budget bisa kalian cancel. Nah, di sini saya menggunakan atau membeli 10 pieces. Jadi di sini totalnya sekitar 71 dolar. Dan ini udah termasuk ongkir internasional yang saya pilih tadi ya. Untuk trackingnya juga gampang banget untuk kita lihat. Dan di sini menurut pengalaman yaitu dari Cina ke Jakarta dan ke alamat saya itu kira-kira sekitar semingguan. Jadi lumayan cepat ya. Mengingat dengan ongkirnya yang lumayan mahal, jadi ini worth it atau sebanding dengan kecepatan pengirimannya tentunya. Oke, selanjutnya untuk barangnya ini dari Alibaba ini kita masih disuruh untuk membayar bea cukai. Jadi untuk total harga dan ongkirnya di sini itu merupakan bruto ya, yaitu masih kotor, belum neto istilahnya. Jadi untuk bea cukainya itu masih ditagihkan di alamat kita nanti.
Dan di sini saya menggunakan kurir UPS. Kalau kita hitung-hitung ya sekitar barang saya 1.136.000 itu setara 71 dolar tadi ya. Dan masih ditambah dengan biaya cukai yaitu 500.000. Itu untuk barang sekitar 5 kilonan ya. Jadi total yang harus saya bayarkan sekitar segini. Untuk tagihannya pun sama seperti pos ataupun saat kita membeli di AliExpress dulu ya. Kurir lokal akan memberitahu untuk rincian biaya total cukainya. Seperti ini saya sudah di WA sama orang dari kurir UPS-nya. Seperti ini rinciannya, bisa kalian lihat ya. Jadi ini merupakan biaya resmi alias dari sananya ya. Jadi hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan bukan dari ini. Kadang ada juga yang kurir nakal ya, yang tidak disertai dengan rincian kayak gini. Dan kalau saya lihat-lihat di sini adalah untuk paling banyak itu VAT-nya ya di sini. Nah ini kena charge 170-an lebih, ini lumayan bagi menguras kantong tentunya ya. Oke, jadi itu ya secara total atau review dari saya. Jadi ini untuk kesimpulannya bisa saya simpulkan, keuntungannya yaitu kita bisa berbelanja secepat mungkin dan tentunya seminggu udah sampai menurut pengalaman saya. Keuntungan lainnya adalah kita bisa membeli secara grosiran, yaitu secara murah ya. Misalkan kita ingin 10 pieces lebih, itu nanti harganya akan semakin murah dibandingkan dengan kita beli secara satuan ya. Nah keuntungan lainnya yaitu kita bisa tracking barang kita itu dengan mudah dan nggak berbelit-belit. Jadi di aplikasinya itu udah update dan juga nggak perlu khawatir jika mungkin barangnya terkendala ataupun nggak sampai, itu kita bisa mengajukan refund ya. Artinya ini sama seperti aplikasi AliExpress, kita masih bisa mengembalikan ataupun mereturn apabila terjadi yang tidak di barang kita gitu. Jadi ada jaminan lah. Cuman hanya kekurangannya ini mungkin banyak yang merasakan ya, karena mungkin yang dipesan itu tidak buat dijual lagi, artinya bukan pedagang dan secara personal mungkin cuma butuhnya 1 pieces 2 pieces gitu kan. Itu memang kelemahan di sini di Alibaba, yaitu ongkirnya yang lumayan agak mahal. Jadi untuk pembelian personal ini tidak saya sarankan menggunakan ini ya. Kalau pedagang silahkan, ini bisa untung banget. Akan tetapi secara pembelian personal ini memang tidak recommended sekali lagi ya. Jadi saya sarankan untuk yang trik lainnya, untuk pembelian yang cuman sedikit. Oke, mungkin itu ya review dari saya untuk aplikasi di Alibaba. Oke, untuk selanjutnya saya menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu saya menggunakan Lapak Cina ya. Jadi ini aplikasi yang merupakan seperti kalau lokal marketplace itu Shopee atau Tokopedia gitu. Cuman mereka ini ada aplikasi khusus di Play Store, jadi kalian bisa download langsung ya. Dan ini pernah saya review juga sebenarnya di video sebelumnya ya. Jadi kalian bisa tonton untuk lebih lengkapnya dan jelasnya ya. Di link deskripsi di bawah sudah saya sediain. Nah, kalian bisa ke App Store atau Play Store, lalu kalian tinggal ketik Lapak Cina. Untuk ratingnya sih ini 50-50 karena sebagian banyak yang bermasalah, yang rating 3 ke bawah, dan sebagian ini lumayan banyak yang bintang 5. Ini antara saya juga bingung ya, ulasannya ini memang asli atau palsu juga kurang tahu juga ini, karena berdasarkan di forum itu mereka mengeluh kalau barangnya itu konon di sini itu lama banget sampainya, itu via laut atau udara sama aja. Jadi setelah saya menggunakan ini dan saya mereview
di video sebelumnya ya, akan saya sampaikan lagi di sini. Sebenarnya aplikasi ini cukup simpel dan berguna, tampilannya juga modern dan juga mudah buat dipahami ya, jadi nggak ribet seperti mungkin ada fitur-fitur yang kita nggak tahu gitu. Jadi ini memang simpel sih kalau dilihat. Begitu juga dengan pembayarannya, ini bisa semua transaksi ya, kita bisa melakukan lewat ATM, lokal marketplace seperti minimarket, Indomaret, Alfamart dan lain-lain, itu bisa semua. Jadi gampang banget untuk transaksinya. Serta ini untuk melakukan pembeliannya itu hanya bisa 2 pieces ya, artinya kita hanya dibatasi minimal atau maksimalnya itu 2. Untuk maksimalnya nggak bisa ditentukan sih, cuma minimalnya 2. Dan untuk reviewnya ini saya lihat di Play Store banyak banget yang bintang 1 ini. Mungkin salah satu akan saya bacain aja ya. Yang paling banyak keluhannya itu seperti ini komennya ya. Jadi ini adalah bintang 1, alasannya karena untuk pengirimannya itu lama banget ya. Ini padahal menggunakan via udara. Jadi via udara itu seharusnya estimasinya memang 4 minggu, artinya 1 bulan lebih lah ya. Ternyata ini setelah dilakukan testing, dan ini pengalaman pribadi saya ya, ini via udara atau laut itu nyampe nya sekitar 4 bulan lebih gitu, bahkan mendekati 5 bulan. Ini artinya bagi kalian mungkin yang ingin buru-buru atau segera ingin barangnya cepat sampai gitu, jangan berharap lebih ya, karena di sini saya sudah melakukan pembuktian bahwa ini lumayan lama juga untuk pengirimannya. Tetapi barangnya sih aman-aman aja, nggak ada satu kendala apapun, artinya memang benar-benar real. Dan ini artinya kelemahannya itu tadi ya. Jadi mungkin akan langsung saya simpulkan untuk kelemahannya di sini adalah pengiriman yang sangat lama banget, dan ini terjadi di beberapa member ya. Sudah banyak banget yang mengeluhkan ini. Untuk pembayarannya ini mudah keuntungannya. Jadi kita seperti melakukan pembayaran di minimarket itu sudah langsung diproses oleh sananya. Cuman dari Cina ke Indonesia itu biasanya prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama. Ini yang membuat barang ini terlambat atau mungkin lebih dari estimasi yang dijadwalkan ya. Untuk kelemahan lainnya yaitu untuk admin atau CS nya, ini biasanya di awal-awal fast respon, tetapi setelah kita melakukan pembelian ini biasanya mereka slow respon, artinya balasnya cuman ya alasan-alasan klasik lah ya, barangnya belum sampai, dan juga mungkin untuk biaya-biaya lain itu bisa abu-abu lah istilahnya ya, yaitu sebenarnya return atau untuk pengembalian dananya ini ada di aplikasi lapak Cina ini, cuman beberapa ada yang ribet, harus menunggu sekitar 120 harian. Nah itu sekitar 1 bulanan ya, kalau dikira-kira itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kita bisa mengajukan refund itu harus menunggu selama itu gitu. Jadi kalian bisa nilai sendirilah ya untuk aplikasi yang satu ini. Cuman untuk keuntungannya ini yaitu barangnya memang real dan juga nggak ditipu gitu ya, artinya sampai dengan selamat, nggak kurang apapun gitu. Apalagi barang-barang kecil yang mungkin seukuran nggak sampai 20 cm gitu, itu bisa sampai dengan selamat gitu, nggak tercecer di atau terselip gitu. Biasanya kan paket kecil-kecil itu saya sudah melakukan pengalaman sendiri soalnya. Oke, mungkin itu ya.
Oke, dan selanjutnya ini masih sama aplikasinya, saya menggunakan yang ketiga ini adalah OCIstock. Jadi di sini aplikasi ini berbasis sebenarnya ada aplikasinya, tetapi saya cari di Play Store sekarang memang sudah di blacklist atau dihapus oleh adminnya kayaknya ini. Jadi kalian bisa ceknya di web resminya ocistock.com. Perlu kalian ketahui ya, jadi ini untuk perusahaan sama seperti yang saya bahas di awal tadi, ini masih induknya ataupun setara dengan lapak Cina lah ya pemiliknya. Jadi kemungkinan ini seperti Alibaba, kalau lapak Cinanya tadi itu seperti AliExpress gitu ya. Cuman saya cek juga ini ratingnya cukup rendah, bahkan banyak yang bintang 1 ini. Alasannya masih sama, yaitu pengirimannya sangat lama banget dan barangnya pun kalau saya baca dari salah satu ulasan ini ya, ini tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi ratingnya rata-rata ini kendala waktu yang lama, barangnya tidak sesuai, dan juga refundnya agak susah ini ya. Kalau dilihat dari ratingnya ini. Nah, kalian bisa cek sendiri di ocistock.com. Ini adalah web resminya ya. Untuk home pack-nya di sini lumayan minimalis dan juga nggak membingungkan. Cuman sekali lagi ini adalah toko yang khusus pembelian, yaitu di atas 1 juta atau 1 juta pas ya. Untuk di bawah 1 juta ini belum bisa melakukan pembelian di sini. Jadi ini khusus yang 1 juta, tetapi yang mungkin beli 1-2 piece itu kalian bisa melakukan di lapak Cina tadi ya. Dengan catatan kelemahan atau kekurangan tadi silahkan kalian lihat lagi ya. Dan ini prosesnya juga lumayan lama untuk kekurangannya, yaitu bahkan bisa berbulan-bulan, sekitar 2 bulan atau 3 untuk via laut, dan via udaranya mungkin hampir sama karena estimasinya itu biasanya molor. Cuman untuk barang grosiran di sini lumayan murah, dan juga kalian untuk dijual lagi ini cocok banget ya. Walaupun kalau mau dibuat grosiran ini waktunya harus nunggunya bener-bener sabar gitu. Karena harganya pun ya lumayan murah ya kalau via laut, sehingga lama banget. Jadi itu kelemahannya ya. Untuk keuntungannya, pembayarannya juga sekali lagi ini mudah banget, bisa lewat BCA ataupun ATM lainnya, dan juga untuk minimarket tadi ya yang saya jelaskan. Oke, mungkin untuk review yang lengkapnya bisa kalian cek deskripsi di bawah ya. Saya sudah mereview dari awal sampai akhir pembelian dari OCIstock ini di link deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat ini masih pihak ketiga. Jadi di sini saya menggunakan jasa titip beliin. Perlu kalian ketahui bahwa di sini adalah jasanya ini hanya menitipkan barang dan pembelian kita ya. Jadi kita disuruh untuk membeli secara manual. Dan ini untuk pengirimannya masih 2 kali, yaitu dari Cina ke Jakarta, serta Jakarta ke alamat kita gitu. Jadinya ini 2 kali pengiriman, 1 luar negeri dan 1 untuk di alamat kita atau lokal ya. Nah, untuk keuntungannya di sini kita bisa melakukan pembelian HP ya dan registrasi email. Jadi buat kalian yang berburu HP bisa lewat web atau aplikasi ini. Untuk pencariannya sih ini lebih banyak ke website Cina 1688 ya, karena ini sama seperti yang aplikasi 2 saya jelaskan tadi. Aplikasi pihak ketiga yang memungkinkan bisa jadi jembatan buat membeli di AliExpress, dan barang-barangnya pun cukup lengkap ya. Jadi prosesnya sudah saya review juga ini ya pada trik yang ke 4 kalau nggak salah ya. Jadi ini lewat titip beliin ini bisa jadi
pilihan gitu, dan kita bisa mengestimasikan seperti ini ya. Jadi misalkan saya mau membeli sebuah HP, kita klik di sini maka akan tampil untuk biaya via laut dan via udara seperti ini. Nah, ini estimasinya ya. Maka akan muncul chatting ataupun WA adminnya seperti ini. Jadi nanti akan dibantu bahwa adminnya ini ingin melakukan pembelian sekitar segini gitu ya. Maka total rincian bea cukai dan juga nanti rincian lainnya akan muncul, dan juga kalau setuju kalian akan disuruh untuk melakukan pembelian mandiri di alamat gudang mereka. Jadi sekali lagi ini ke alamat gudang mereka, baru nanti diantar ke alamat kita gitu prosesnya ya. Jadi mungkin saya singkat saja ya, untuk kelemahannya di sini pengirimannya lumayan lama juga, sekitar 3 bulanan. Itu saja untuk pengiriman internasionalnya memerlukan 1 bulanan lebih ya. Jadi totalnya ya sekitar segitulah ya, 3 bulanan sampai di alamat kita. Kemungkinan untuk via udara lebih cepat karena ongkirnya juga lumayan mahal di sini. Tetapi via laut sangat murah, cuman harus sabar gitu menunggu barangnya. Jadi kalau buat yang keperluan mendadak atau butuh cepat, ini kurang recommended ya. Untuk lengkapnya bisa kalian cek review lengkapnya di link deskripsi. Cuman keuntungannya kalian bisa pesan HP sesuai dengan yang saya bilang tadi ya. Registrasi email juga mudah dan akan dibantu oleh adminnya. Oke, kita lanjut ke yang kelima ya. Jadi yang kelima ini saya tetap menggunakan aplikasi 3, tetapi ini berbasis aplikasi lagi ya. Nah, kali ini menggunakan Blu-ray Cargo. Jadi masih sama seperti tadi, ini titip beli juga, jadi jasa titip di alamat gudang mereka. Untuk prosesnya sih masih sama ya, kita disuruh ke aplikasinya, lalu kita bisa login, dan ini loginnya harus syaratnya menggunakan ID kita, yaitu memasukkan KTP per orang ya. Biasanya akan disuruh untuk verif KTP. Nah, kita juga bisa melakukan pembelian dari Cina, Singapura, dan juga Taiwan, dan lain-lain ya. Dan kalian bisa pilih untuk jalurnya udara dan laut seperti ini. Jadi bisa kalian hubungi juga di aplikasinya, ini ada nomor WA-nya ya, nomor WA adminnya, dan ini karena saya rekomendasikan banyak yang memakai juga. Untuk ratingnya ini bagus banget. Cuman ada 1-2 yang tidak puas di sini karena kalau saya bacain ini ada 1 ya gini. Nah, untuk pengiriman dari lokal atau kurirnya ini biasanya ini ada yang melakukan komplain bahwa penagihan untuk biaya lain-lain ataupun yang lokal itu biasanya ada lagi, dan ini tidak dikonfirmasi dari awal ya. Jadi kalian harus menghubungi adminnya dulu jika ada biaya tambahan gitu. Nah, secara overall sih ini recommended ya bagi kalian. Cuman pengirimannya juga agak lama karena aplikasi via laut ini memerlukan sekitar 3 bulanan. Tetapi untuk via udara ini mungkin sekitar 1 bulan lebih ya. Dan juga untuk biaya tambahannya bisa kalian WA adminnya ya, sesuai dengan barang yang dibeli. Nah, untuk kelemahannya di Blu-ray Cargo ini, untuk pengiriman di luar negerinya itu biasanya sangat lama gitu, nggak diproses-proses. Tapi kalau dibandingkan dengan aplikasi yang saya bahas tadi, ini lebih recommended bahwa adminnya fast respon banget. Dan tentunya untuk trackingnya juga bisa dilihat secara real time ya, meskipun agak lama, tetapi bisa kita pantau di situ di aplikasinya.
Oke, jadi yang keenam ini saya menggunakan bukan aplikasi lagi, tetapi ini mereka berbasis di Instagram ya. Pernah saya bahas juga dan ini penggunanya sudah banyak banget, karena ini yang paling recommended sih kalau saya review kali ini ya. Cuman ada beberapa kekurangan yang akan saya bahas nanti ya. Nah, kalian bisa kunjungi untuk Instagramnya yaitu octagon.logistik. Di situ kalian akan melihat untuk berbagai import di negara-negara seperti USA, Cina, dan Singapura dan lain-lain ya. Kalian bisa cek sendiri untuk officialnya ini ya, jangan sampai keliru. Nah, untuk biayanya ini biasanya per kilo ya, karena ini mereka tidak menitipkan atau jasa titip, tetapi mereka hanya sewa gudangnya saja, dan ini pembeliannya harus mandiri di aplikasi AliExpress. Ini pernah saya bahas juga di trik yang kedua. Silahkan kalian bisa cek lengkapnya di link deskripsi di bawah. Untuk Octagon ini per kilonya itu 120.000, tetapi ini ada pembaruan di negara-negara tertentu. Ini ada yang 250, ada yang 240, itu sudah all in cukai dan sampai ke alamat kita. Jadi lumayan murah dan juga tentunya nggak ribet. Untuk pemesanannya di sini kita tetap menggunakan aplikasi AliExpress, cuman alamatnya kita ganti dengan alamat gudang mereka. Dan di sini basisnya atau gudang mereka itu di Singapura ya. Jadi untuk alamatnya diubah ke setelan gudang mereka, dan tentunya pembayarannya ini kekurangannya hanya bisa via Visa atau Mastercard. Nah, untuk pembayaran yang lainnya ini belum bisa sama sekali ya. Mungkin itu kekurangannya, jadi kalian bisa pertimbangkan sendiri. Untuk trackingnya atau WA adminnya ini keuntungannya fast respon banget, dan trackingnya pun mudah. Kalian bisa tracking sendiri nanti di resinya. Setelah sampai di gudang mereka nanti akan dikabarin bahwa barang nanti akan dikirim ke alamat kita, akan ditimbang berapa kilo, dan juga biaya ongkir kalau kita memesan seperti di Shopee atau Tokopedia gitu ya. Nah, kalian bisa jadi pilihan ini buat yang mau beli secara satuan, karena ini termasuk murah. Cuman kekurangannya satu, yaitu pembayarannya ya, seperti yang saya katakan tadi. Oke, untuk cara yang berikutnya ini adalah pamungkas ya. Saya menggunakan ini secara langganan, jadi saya tutorialnya ini saya bikin khusus, sudah saya bikin trik baru ya di video sebelumnya, yaitu menggunakan forwarder. Nah, bagi yang belum tahu, forwarder ini adalah yang membantu untuk memesankan barang kita dari AliExpress ke alamat kita langsung ya. Jadi kita nggak perlu melakukan pembelian secara mandiri kayak di aplikasi-aplikasi tadi ya. Kita tinggal bayar, pilih barang, duduk manis, tinggal menunggu gitu. Nah, bagi kalian yang mungkin ingin via forwarder, ini adalah ada dua ya forwardernya. Saya forwarder 1 dan 2 ini saya bahas. Dan bagi kalian yang ingin menggunakan ini bisa join atau langganan di channel ini ya, karena yang akan mendapatkan WA forwarder ini hanya yang sudah langganan saja. Oke, langsung aja kita bahas secara singkatnya ya, karena sudah pernah saya bahas juga ini. Untuk review singkatnya di sini, setelah kalian mendapatkan akses WA forwarder, nanti tinggal kalian kirim saja produk yang ingin kalian beli. Seperti contohnya saya ini ya, saya akan melakukan pembelian ini, variasi ini, dan berapa pieces gitu. Secara otomatis maka nanti adminnya akan balas rincian totalnya seperti ini ya. Ini adalah rincian, nanti kita bisa melihat di mana biaya cukainya sekitar sekian,
biaya pengiriman jasanya sekitar sekian, ini adalah 7,5%, dan juga untuk via Tokopedia dan Shopee ini sangat support ya. Jadi jika barang yang kita terima tidak lengkap ataupun hilang gitu, kita bisa refund full dan diganti rugi gitu ya. Nah ini bagi saya ini yang paling recommended ya ini. Harganya murah, per kilo sekitar 205.000, dan pengirimannya itu cepet banget ya, yaitu sekitar 2 minggu. 2 minggu itu dari Cina ke Cina, terus dari Cina ke Jakarta itu sekitar 1 minggu juga. Jadi totalnya adalah 2 minggu sudah sampai. Dan tentunya ini bisa kalian beli secara satuan ya, kalian mau beli 1, 2 gitu bisa semuanya dilayanin, dan juga support juga untuk pembayaran bank ataupun lain-lain gitu ya. Jadi bisa kalian terapkan untuk rekernya mau di Tokopedia atau Shopee gitu, atau ditransfer secara langsung juga bisa kalau tidak mau kena fee ya. Dan untuk review lengkapnya silahkan kalian cek di tutorial video di bawah link deskripsi ya. Oke, yang terakhir ini adalah masih sama, yaitu menggunakan forwarder 2 saya ya. Cuman ini biayanya agak mahal, tetapi masih bisa menggunakan jasa Tokopedia ataupun Shopee. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Tokopedia ya. Setelah melakukan atau WA adminnya mendapatkan, kalian bisa merequest untuk produk yang ingin dibeli, sama seperti tadi ya. Misalkan saya ingin membeli ini, saya sudah chat adminnya, dan sebelumnya pun sudah dijelaskan untuk fee-nya ini sekitar 5%, dan untuk per kilonya itu mereka menerapkan sekitar 2 kilo ya minimalnya. Kalau tadi itu 1 kilo bisa, tetapi ini harus 2 kilo, yaitu 182 ribuan. Dan ini lumayan murah dari yang tadi ya. Untuk waktu keberangkatannya di sini hampir sama, yaitu sekitar 2 mingguan sudah sampai. Dan ini saya sudah tes menggunakan barang ini. Setelah ditotal oleh adminnya, di sini didapatkan rinciannya seperti ini. Oke, jadi ini ada biaya untuk total barangnya itu sekitar 500.000 ya. Untuk perbandingannya seperti ini, maka ongkir tokonya ini sekitar 58.000. Nah, untuk jasanya 5% itu artinya dari 500.000 itu jadi 116.000 ya. Jadi totalnya sekitar 675.000. Dan ini untuk per 2 kilonya ini mendapatkan atau masuk tetap ke 2 kilo ya, walaupun ini barangnya di bawah 1 kilo, jadi tetap dihitung 2 kilo 187.000 dan ditotalkan menjadi 800 sekian ribu gini ya. Ini kalau kita bandingkan dengan forwarder yang tadi, ini lebih mahal dikit, tetapi untuk kecepatan pengirimannya ini hampir sama, dan bisa kalian rekerkan melalui Tokopedia ya. Untuk fee-nya juga ada tentunya. Nah, ini bisa jadi pilihan juga, tetapi yang saya rekomendasikan sih yang forwarder 1 tadi ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya review kali ini. Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Jadi dari sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa bagi kalian yang mungkin ingin melakukan pembelian personal gitu, kalian bisa melakukan lewat forwarder ya. Hanya saja untuk biayanya itu forwarder menerapkan per kilo. Sekali lagi ini adalah peraturan mereka. Jadinya kalau di bawah 1 kilo ya termasuk dibulatkan ke 1 kilo tadi biayanya ya. Cuman untuk melakukan pembelian yang lumayan banyak gitu, kalian bisa lewat aplikasi-aplikasi yang saya sarankan tadi ya. Cuman kekurangannya yaitu ada beberapa yang pengirimannya memang agak lama, ada yang terkendala di pembayarannya, dan juga mungkin adminnya slow respon gitu. Sudah saya review semuanya ya tadi. Jika kalian bandingkan
Untuk aplikasinya sih saya lebih memilih Octagon ya, tetapi untuk kita tinggal terima beres itu saya pilih yang forwarder. Jadi seperti itu. Mungkin juga perbandingan lainnya juga bisa kalian lihat di review saya sebelumnya ya. Oke, mungkin cukup itu aja ya yang bisa saya review kali ini. Berhubung banyak yang request dan juga sebagai perbandingan gitu, aplikasi mana yang lebih baik dan recommended gitu, seperti yang saya katakan tadi ya. Terima kasih juga yang udah jadi langganan channel ini, yang udah mau berlangganan buat WA forwardernya ya. Jadi rata-rata sih puas ya untuk ratingnya, karena forwarder ini terpercaya dan juga aman. Oke, mungkin cukup sekian ya. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, bisa klik di kolom komentar ya. Nanti apabila bisa akan saya bantu jawab. Dan tentunya buat kalian yang ingin mendapatkan akses forwarder, bisa langganan dan juga klik link deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.